Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Kali ini coba kalian tebak materi apa yang sedang Ibu berikan. Nah, kalau tiba-tiba kalian pengen beli produk, pengen menggunakan jasa, lalu sering rajin buang sampah pada tempatnya, atau kalian tiba-tiba semangat belajar. Yap, tentu jawabannya ada di materi ini. Apa anak-anak? Ya, materi ini isi iklan, slogan, dan poster. Yuk, kita kupas bersama-sama sampai tuntas mengenai 3 hal penting dalam materi bahasa Indonesia kali ini. Oke, kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, ada 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami perbedaan antara teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang kedua, pendidik dapat membuat teks iklan, slogan, dan poster. Jadi, di akhir pembelajaran, kalian gak cuma paham, tapi kalian juga bisa praktik langsung dengan materi yang akan diberikan. Nah, pada slide ini kalian bisa melihat ada pengertian pada teks iklan, yaitu sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi halayak agar tertarik pada barang, jasa, atau suatu ide. Di situ juga disertai ciri-ciri iklan. Ada yang bersifat persuasif, mengajak, menggunakan bahasa singkat dan menarik. Itu juga harus disertai gambar atau media visual audio. Nah, coba kalian perhatikan contoh iklan produk di televisi berikut dengan teksnya ya anak-anak. Ibu bacakan nih ya. Kalian ngantuk? Ngopi adalah solusinya. Ngopi nggak pernah seenak ini. Nikmati sesaji kopi hitam klasik yang pekat dan penuh aroma. Dibuat dari 100% biji kopi asli Indonesia. Dari contoh tersebut, kita bisa menarik pesannya ya. Pesan di sini singkat, kemudian padat, tapi langsung bikin orang lain atau pembaca itu jadi penasaran dan ingin mencoba atau membeli produk tersebut. Pasti kalian ketika mendengarkan kalimat ini, kalian juga pasti bakalan penasaran juga kan? Nah, sekarang kita beralih ke hal yang kedua, yaitu slogan. Slogan merupakan kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Jadi dalam slogan tidak ada yang namanya pemborosan kata, karena teks biasanya berkaitan dengan motivasi, ajakan, atau sebuah peringatan. Ini adalah salah satu contoh dari slogan. Dan bisa melihat ya gambarnya dengan slogan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, slogan ini isi pesannya juga singkat, tidak ada pemborosan kata dan langsung ingat di pikiran kita bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh sembarangan membuang sampah. Nah, berikutnya nih saya akan memberikan contoh yang mungkin kalian sering mendengarnya di televisi. Slogannya ini ya, apapun makanannya namanya tetap teh botol susu. Nah, itu juga berupa slogan dari produk minuman yang terkenal. Ada juga nih yang melekat mungkin ya sampai sekarang, yaitu produk dari Indomie seleraku. Nah, ada beberapa contoh yang sudah Ibu berikan kepada kalian berupa Indonesia slogan. Nah, sekarang kita masuk di materi yang terakhir, yaitu poster.
Poster pengertiannya media visual yang memadukan gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi atau berupa ajakan. Poster biasanya ditempel di tempat umum agar mudah dibaca oleh banyak orang. Jadi untuk penempelan poster ini kalian tidak boleh sembarangan ya anak-anak, harus mencari tempat yang strategis. Jadi kalau misalkan ada orang yang melintasi tempat itu, orang itu langsung melihat poster dan bakalan membaca poster itu dan langsung mereka berpikiran bahwa wah penting nih, nah wah bagus nih dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari poster. Coba perhatikan dari gambar tersebut, ada tulisan besar, bersih itu sehat. Dan tidak lupa juga ada visual gambarnya seorang anak laki-laki yang sedang membuang sampah di tempatnya. Di bawahnya juga ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, pesannya di sini itu udah terlihat jelas ya anak-anak, gambarnya juga kuat dan juga dapat mempengaruhi pembaca ketika pembacanya itu melihat atau sedang melintas di tempat tersebut. Nah, sebenarnya dalam pembuatan poster juga simpel ya anak-anak. Yang penting itu harus singkat ya, visualnya harus ada. Jadi orang ketika melihat itu menangkap maksud apa yang kalian berikan kepada mereka. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang giliran kalian setelah paham materi iklan, slogan, dan poster, coba deh buat salah satu. Bisa iklan, bisa slogan, atau poster bebas pilih. Tulis di buku catatan kalian, kasih kreativitas kalian, lalu kumpulkan di meja guru. Yuk, buktikan kalau kalian juga bisa membuatnya. Jadi hari ini kita sudah belajar membedakan apa itu iklan, slogan, dan poster. Ibu juga sudah memberikan contoh-contohnya kepada kalian. Kalian bisa mempelajari kembali ya. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.